podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang bisnis. Saya sebagai host dan saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Cia. Perkenalkan, nama saya Fadila. Perkenalkan, nama saya Yemi. Perkenalkan, nama saya Alwa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu bisnis. Dimulai dari pembicara pertama, saya persilahkan. Jadi bisnis adalah sebuah bisnis yang dijalankan menggunakan teknologi digital atau internet. Bukan hanya sekedar jualan online atau bisnis, tetapi juga untuk pemasaran. Dia juga itu menyangkut pelayanan elektronik, transaksi, terus ada juga kita juga bisa menjalin kerjasama dengan mitra. Oh, berarti bisnis itu lebih luas daripada e-commerce ya? Jadi bisnis e-commerce itu dia itu hanya mencakup jual beli online. Juga dengan bisnis itu mencakup pendidikan. Jadi seperti itu. Sekarang kita dengar pendapat dari Yeni. Apa sih manfaat e-bisnis itu? Menurut saya manfaat dari e-bisnis itu kemudahan dan fleksibilitasnya. Kita bisa berjualan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, e-bisnis juga membantu perusahaan kecil supaya bisa bersaing di perusahaan besar, dan karena bisa melalui promosi media sosial secara gratis dan murah. Menarik sekali ya. Dan sekarang pendapat Fadila, apa sih peran e-bisnis bagi mahasiswa? Jadi menurut saya bisnis itu sangat cocok buat mahasiswa karena banyak mahasiswa yang mulai usaha seperti jual makanan, skincare, pakaian, bahkan jasa edit online. Dengan e-bisnis kita bisa belajar wirausaha sejak dini tanpa dan juga mendapatkan penghasilan tanpa mengganggu kuliah, seperti itu. Setuju banget ya. Nah, sekarang kita ke Alwa. Apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan e-bisnis menurut kamu? Kalau menurut saya pelanggan terbesarnya itu pelanggan yang sangat ketat, kepercayaan pelanggan, dan penggunaan teknologi. Oke, kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu nih. Apa sih tips dari Kak Kursia untuk menjalankan e-bisnis itu? Jadi ada beberapa tips penting dari saya untuk para pebisnis, yaitu kita kenali dulu pasar dan target konsumennya itu seperti apa. Kita jangan langsung jualan tanpa tahu siapa pembelinya. Seperti jika target kita itu anak-anak, pasti kita harganya itu tidak tinggi, dan jika target kita itu misalnya para orang-orang di atas, pasti harga produknya itu mahal. Terus yang kedua itu kita bisa memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp itu sebagai media promosi. Lalu yang ketiga itu kita harus menjaga kualitas produk kita dan juga pelayanan. Ini itu salah satu kunci agar pelanggan kita itu terus kembali sama kita. Jadi terus yang keempat itu gunakan sistem pembayaran itu yang aman dan juga mudah agar pelanggan itu merasa oh ini praktis, jadi saya suka di sini gitu. Terus yang kelima itu ada kita itu bisa terus belajar tentang digital marketing, karena di zaman sekarang kan itu
Sedangkan semakin berubah dan semakin maju kan gitu. Oke, kalau berbicara soal digital marketing, menurut Kak Kursia, platform mana sih yang paling efektif saat ini? Jadi yang saat ini sedang tren itu ada TikTok dan juga Instagram, karena keduanya ini itu paling banyak digunakan saat ini karena dia memunculkan visual video pendek dan yaitu cepat dan sangat menarik perhatian para konsumen, dan itu juga banyak digunakan oleh influencer TikTok atau Instagram. Oke, sekarang kita bahas contoh nyata. Yani, apakah pernah melihat atau mencoba e-bisnis? Iya, saya pernah mencobanya. Saya pernah membantu teman saya jualan makanan lewat Instagram dan Shopee. Awalnya saya cuma iseng, ternyata peminatnya banyak, dan di situ saya melihat bahwa bisnis itu benar-benar peluang nyata. Kalau saya pernah jual makanan ringan secara online. Terus dipromosikan lewat WhatsApp Story dan TikTok. Awalnya sih sepi, tapi setelah konsisten di situ mulai banyak pembeli. Saya juga pernah mencoba jasa desain poster online. Dari situ saya belajar kalau bisnis itu tidak harus jual barang, tapi juga bisa jual jasa. Pengalaman kalian. Sekarang saya minta pesan singkat dari masing-masing narasumber tentang bisnis. Pesan saya, bisnis adalah peluang besar bagi generasi muda untuk berkembang dan mandiri. Dan dengan e-bisnis kita bisa belajar bisnis secara langsung tanpa harus menunggu lulus kuliah. E-bisnis menuntut kita untuk kreatif, disiplin, dan siap menghadapi persaingan. Lalu pesan saya itu jangan takut untuk memulai, karena jika kita takut gagal, gagal itu adalah kunci dari kesuksesan, dan kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kegagalan. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Kursia, Yeni, Fadila, dan Alwa atas diskusi yang sangat luar biasa hari ini, teman-teman. Semoga obrolan kita tentang e-bisnis bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk mulai berwirausaha di era digital. Terima kasih, sampai jumpa. Mari menjelajahi beberapa sudut bumi yang indah itu sambil mengagumi. Apapun itu, semoga hal baik yang selama ini kita langitkan segera tersemoga.